Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi untuk membaca cerita dalam kehidupan. Untuk mengawali ini dari sebuah sanjungan volume 1 yang berjudul pendahuluan. Assalamualaikum, syukur alhamdulillah kita ucapkan karena nikmat sehat yang dapat kita terima. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah serta inayahnya bagi kita. Semoga kita semua mendapatkan rizki barokah serta umur yang barokah, amin ya robbal alamin. Sholawat teriring salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang, dari mulai sepeda unta hingga Toyota. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, amin ya robbal alamin. Oke kawan, langsung saja di sini saya memohon dengan sangat atas doa serta dukungannya untuk menyelesaikan penulisan hingga akhir buku ini. Alhamdulillah ini sudah akhir, sudah sampai akhir. Tema yaitu sebuah sanjungan. Terima kasih. Wassalam. Untuk judul yang kedua adalah Pelabuhan Hati. Kuhelai belayan rambutmu meskipun kau tersenyum. Ini isinya sanjungan kepada seorang kekasih. Tersenyum pahit akhirnya menangis. Tapi jangan khawatir, pelukan erat di tubuhmu selalu menjadikan nyaman di saat keadaan apapun. Oke kawan, jangan salah persepsi, kata itu diperuntukkan kepada pasangan yang sudah sah atau hubungan suami istri. Yang lain jangan kecewa, karena demi kebaikan dalam suatu hubungan sang sejoli tentunya. Dan tentu paling baik adalah bermesraan setelah menikah. Jangan sebelumnya dan merusak pagar ayu, naudzubillah. Bisa menjaga pasangan itu adalah wajib dilakukan. Jangan menoleh pada yang lebih baik jika harus meninggalkan yang sudah baik kepadamu, kawan. Berikan kenyamanan walau harus dengan pengorbanan. Jangan sakiti dia, karena dia wanita, tercipta bukan untuk disakiti. Kalau pria, menjadi penjaga hati. Untuk judul yang ketiga adalah Poros Cinta. Seorang pencinta tentu akan bisa memahami meskipun harus berimajinasi tingkat dewa. Oke kawan, dalam urusan kali ini dengan singkat, padat dan mengesankan. Berangkatnya dari dua remaja, salinglah jatuh cinta dan saling pengertian. Ambil contohnya pada saat sedih dan bahagia. Menurut Anda bagaimana menanggapinya? Ya tentu berbeda-beda kawan. Nggak semua orang bisa seperti ini, tergantung keadaan. Sudah pada intinya saja. Sampai di sini jangan protes dulu. Coba menyelam dan simak baik-baik daun telinga Anda. Jadi, dua insan apabila sudah jatuh cinta mengalahkan gilanya orang gila. Yang cewek memanja dan yang cowok menyanjung. Apakah cewek suka digombali? Loh, berbalik arah terkadang. Sebetulnya wanita itu perlu dimengerti dan cowok harus mengerti. Nah, bukannya sok tahu atau sok bijak, pikirlah bersama-sama. Untuk judul yang keempat adalah Hanya Kamu. Boleh merayu asal tidak di tempat umum, nanti malah malu-maluin.
Lah, kalau emang suatu tantangan, tak mengapalah. Sebagian wanita ada yang ingin dirayu dan ada pula wanita itu risih dibuatnya. Apa wanita tomboy tak butuh rayuan? Belum tentu, mungkin malah agresif. Janganlah menebak-nebak kawan. Pada intinya rayuan itu tergantung suasana saja. Jadi sangatlah diperlukan bagi si pasangan hidup atau suami istri. Nah, ada sedikit tips untuk seseorang yang sudah mempunyai buah hati kawan. Cara merayu seorang istri atau suami melalui anaknya. Semisal sang ayah bicara sama anaknya ketika ibunya di dekatnya dan bilang cantiknya kayak ibunya. Semisal anaknya perempuan, jika laki-laki pintarlah kayak ibunya. Itu pintar, jangan cantik maksudnya. Dan ini bisa dilakukan sebaliknya, maksudnya sang ibu. Untuk judul yang kelima adalah sayangku. Rasa sayang ditunjukkan kepada orang yang telah menjadi kekasih idaman kita. Entah ada yang setuju atau tidak jika cinta belum tentu sayang. Akan tetapi kalau sayang otomatis cinta. Mari koreksi bersama agar tidak terjadi pergeseran pendapat di antara kita. Sayang ada juga yang memaknai suatu perhatian terhadap seseorang. Lari dari kata itu beralih ke ciuman. Awas, ini tidak untuk bagi orang yang belum halal alias hubungan tanpa status. Mencium istri tanda sayang, mencium anak juga tanda sayang, dan mencium adik kandung juga ya sayang. Loh, ini bukannya mengajarkan untuk lebay kawan. Akan tetapi semua itu ada kalanya malu-malu tapi mau. Malu-malu kucing beda malu-malu merpati. Seperti itulah, kayak merpati lah. Untuk judul yang keenam adalah dihiasi intan. Jangankan intan permata atau mutiara, emas beberapa gram saja, jika jerih payah suami maka sang istri tentu merasa diperhatikan. Kenapa ini membahas tentang suami dan istri? Karena bagi yang masih ta'aruf, jangan terlalu royal. Jika memang sudah tunangan, akan lebih baiknya sederhana tapi tidak murahan. Karena Nabi Muhammad SAW dulu zaman mempersunting Khadijah saja beberapa ekor unta dan didinarkan banyak. Maka jangan terlalu murah kawan. Ya kalau calon suami orang mampu, jangan dibilang lagi. Kelasnya menengah ke bawah, jangan minder atau putus asa, karena masih banyak jalan mencari harta. Sebaik-baiknya wanita yaitu maharnya murah. Loh, jangan kecewa dulu para wanita, karena yang penting tidak terlalu membebani calonmu. Itulah seharusnya. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah merawat hati. Disadari bahwa hati itu akan rentan bila digores dengan kata-kata yang kasar dari seseorang. Sebagai pasangan yang dipercaya, hendaknya memerawat hatinya sendiri dan hatinya kekasihmu. Bila sedikit meraju maka hiburlah dengan candaanmu. Berlahan sayang bila ada sedikit tidak memperhatikanmu. Sebenarnya aku ingin menceritakan segala suka dukaku semenjak denganmu. Atas segala kemampuanku, kekuatan dan batinku selalu menjaga kasihmu. Terimalah aku dengan sepenuh jiwamu dan tak akan aku sia-siakan segala pengorbananmu. Biarpun orang berkata apa, asalkan kita tetap bersatu dan saling menjaga dan merawat hati kita ini, begitulah batinku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Kaulah Kasihku. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang volume 2. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.